kami pun mengucapkan selamat Hari Raya. Hari Raya apa? Hari Raya apa aja boleh. Hari Raya kebersamaan dalam persahabatan. Kita juga kan mau menyambut Hari Raya. Sahabatan. Takkan bisa terpisahkan kekuatan cinta. Penuh kebahagiaan, saling melengkapi kekurangan. Merangkul dalam tangis dan tawa, kita akan hadapi derasnya dunia. Seperti bunga yang mekar, kita beri nama Sobat Ambyar. 4 hari lagi ulang tahun pagi-pagi Ambyar yang ketiga. Kita mengundang semua fans-fans dari Pagi-Pagi Ambyar untuk datang memenuhi studio ini. Sebenarnya orang berdatang. Ya, diundang semuanya. Karena nanti akan ada dekor termewah se-Indonesia. Jadi, Makanan-makanan dari Sabang sampai Merauke. ya, Pokoknya kita mau party. insya Allah nanti kita bikin tenda dari studio Trans TV, dari tendean sampai Monas kita bikin ya. Panjang banget. Hei, tapi ya kita itu ya nggak kerasa ya waktu teh ya terlak udah mau tiga, ntar terlak 4 tahun, ntar terlak 5 tahun. Lagi Terlak. Ini bentar lagi ada yang diundang ditalak. Akhirnya bercerai juga. Tapi ya kalau ngomongin perpisahan ya, itu kan hal yang biasa. Setiap pertemuan ada perpisahan, tapi kita tidak berharap berpisah dengan Sobat Ambyar. Kita pengennya selalu bersama dengan Sobat Ambyar. Tapi bintang tamu kita yang pertama ini Sobat Ambyar, kita bingung ya. Mau bilang apakah dia lega, ya pasti lega. Bahagia cuman dia yang tahu. Tapi memang sudah diputus resmi bercerai dari sang mantan suami setelah panjang sekali persidangan termasuk dramanya. Diputus bercerai dari sang mantan suami Virgon. Di Pagi-Pagi Ambyar kita hadirkan, ini dia Inara Rusli. Takkan bisa terpisahkan kekuatan cinta buat kita bertahan. Penuh kebahagiaan, saling melengkapi kekurangan. Merangkul dalam. Tambah glowing gini. Tambah glowing loh. Wajahnya tuh terlihat pancaran kebahagiaan loh. Iya dong, iya dong. Kenapa cewek-cewek makin jadi janda itu makin cantik? Iya loh. King Nasar, kok kamu bilang aura kebahagiaan? Emang kamu bahagia bercerai? Dia bahagia Iya, karena dia tahu dia mau cerai, dia punya clothing line, dia punya beauty apa. Bisnisnya banyak, cuannya banyak dari atas sampai bawah, cuan. Makanya hati-hati sama perempuan kalau sudah keluar powernya. Iya. Karena kamu duitnya banyak, Inara. Bagi pinjam 100. Enggak, Karena saya kasih kamu pertanyaan cuma 2. Oke, yang pertama apa? Kamu pilih saya atau pilih Rian? Kalau kamu pilih cari yang ganteng, kami maju. Kalau kamu cari yang suka main bola, kami mundur. Kata siapa kita juga main bola? Hai. Tunggu. Gue agak tersinggung kenapa cuma lo berdua. Kan yang laki di sini bertiga, ada guenya. Maaf, Pak. Iya bener. Kamera. Apa sekali lagi nanya? Yang laki kan kita bertiga, kenapa lu cuma berdua? King Nasar. Ya. Sebentar, King Nasar. Yes. Dia laki iya? Iya. Emang laki? Iya. Kalian itu mau ngomong kayak gimana? Kita itu perempuan yang sudah sering disakiti, jadi udah tahu. Udah ya, kita berempat mengucapkan. Inara Rusli, kita akan lihat dulu buat Sobat Ambyar di luar sana. Akhirnya resmi bercerai. Ya, cerai. Rusli, resmi menjadi seorang janda. Apa sih yang kamu rasain Inara Rusli sampai bersujud gitu? Pertama ya bersyukur sama Allah karena prosesnya walaupun nggak dibilang cepet juga nggak cepet ya Kak ya. Cuman dibandingin sama orang lain yang mengalami nasib yang lebih kurang beruntung, aku termasuk cepet katanya. Berapa bulan emangnya proses perceraian itu? Setengah tahun ya. Setengah Ih, tahun. lama loh, Setengah tahun. Masih mending setengah tahun. Aku zaman dulu setahun. Oh iya, sampai setahun? Iya. Alhamdulillah ya, lega juga ya. Alhamdulillah. Terus
gugatan hak asuh anak juga dikabulin, dikabulin sama majelis hakim. Gugatan nafkah dan pembagian royalti juga dikabulin sama majelis hakim. Jadi banyak tuntutan yang dikabulkan. Iya. Apa aja tuntutan yang dikabulkan? Boleh diulang sekali lagi? Anak, hak asuh anak. Hak asuh anak. Terus nafkah dan royalti. Royalti. Oke, Oke, nanti kita akan bahas satu persatu gini ya. ya, sebagai Oke. harta gono Untuk gini. tuntutannya satu persatu nanti akan kita bahas, tapi kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Pembuktian di persidangan. Resmi cerai, Inara Rusli sujud syukur hingga buktikan perselingkuhan Virgun. Jadi hasil pembuktiannya adalah Iya, alhamdulillah. Aku nggak berani ngomong di sini karena memang permintaan dari pihak sana untuk nggak ngebuka. Makanya kan waktu sidang keputusan media sebenarnya boleh masuk, cuman mereka nggak mau kan. Jadi ya sudah, aku juga menghargai lah keputusan mereka. Cuman hakim kan nggak mungkin mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang valid. kamu tadi bilang media boleh masuk, tapi mereka nggak mau. Maksudnya gimana? Pihak Virgon. Oke, jadi akhirnya media tidak ada yang masuk ke dalam ruang persidangan. Pun dari pihak sana menginginkan untuk tidak dijabarkan tentang bukti-bukti di persidangan. Oke, tapi kamu bersyukur ya. Baik, setidaknya buat Sobat Ambiar di rumah pasti punya asumsi masing-masing karena kalian menjadi public figure, ini juga menjadi perhatian masyarakat sampai apa alasan kalian bercerai, hanya kalian yang tahu dan juga persidangan yang tahu termasuk juga majelis hakim. Ada ketakutan nggak sih buat seorang Inara Rusli setelah diputus bercerai, kemudian resmi menyandang status janda? Ada ketakutan tersendiri nggak? Namanya kita manusia pasti selalu akan ada perasaan khawatir ya tentang masa depan akan jadi seperti apa. Cuman untuk saat ini sih aku bersyukur aja. Kayak dari awal kalau dibandingin sama kondisi aku di awal ya, itu aku bener-bener kayak ketakutan gitu di rumah. Aku 7 hari nggak keluar rumah karena dia belum transfer kan waktu itu. Pertama kali dia keluar dari rumah, terus ketakutan aku adalah anak-anak ini nanti takut diambil gitu. Karena kan saat itu aku belum ada penghasilan kan. Tapi sekarang Dan belum ada lawyer juga. Gitu. Sekarang tapi penghasilannya Itulah Allah ya kalau Iya. mau mengangkat derajat orang Bolak-balikan. tuh gampang banget, Betul. menjatuhkan derajat Betul. orang pun juga sangat mudah sekali. Ya. Oke, tapi ini ngomongin soal nafkah anak ya, kan kewajiban orang tua, termasuk juga Virgon sebagai ayah dari anak-anak. 6 bulan proses persidangan kan, ketika 6 bulan kita belum berbicara soal kewajiban dia untuk memberikan nafkah setelah bercerai ya. Tapi 6 bulan ke belakang ini untuk pemberian nafkah kepada anak-anak seperti apa? Nafkah tetap berjalan, cuman setengah dari perjanjian. Perjanjiannya kalau boleh tahu berapa? Di angka 40. Berarti dalam sebulan. Untuk anak-anak aja. Untuk anak-anak aja ya. Sebulan 40 juta. Permintaan dari kamu, Untuk perjanjiannya. anak-anak aja. Dan itu iya. disetujui. Itu kan dia tulis tangan sendiri. Oh, Oke. dia tulis tangan sendiri. Kenyataannya? Ya setengahnya. Setengahnya. Baik, setelah akhirnya diputus bercerai, kewajiban nafkah per bulan untuk anak-anak, berapa yang akhirnya diputuskan oleh majelis hakim? Ya alhamdulillah lumayan lah. Di bawah itu atau Di atas itu. di atas itu? Di atas 40 per bulannya? Iya. Buat anak-anak berapa orang sayang? 3. Alhamdulillah ya. Orang anak. Karena kan anak-anak sekolahnya kan juga Mahal. lumayan Biaya-biaya ini mahal. dan itu ya. Terus kan nggak cuma sekolah, aku kan juga ambil kursus buat mereka, bayar Betul, mbaknya, betul, bayar percaya itu. supirnya. Oh, Oke. stres lah itu. Tapi Inara Rusli, bahwa persidangan kemarin ini bisa dibilang mencatat sejarah. Karena bisa jadi kamu satu-satunya atau barangkali salah satunya mantan istri dari seorang seniman, dari seorang penyanyi yang mendapatkan royalti dari lagu-lagu yang diciptakan atau dinyanyikan oleh sang seniman. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Perdana di Indonesia, Inara Rusli dapat hak royalti imbas perceraian dari Virgo. Luar Di biasa. persidangan ini juga diputuskan ya? Iya, alhamdulillah. Sebenarnya waktu awal diskusi sama lawyer, aku sempat nanya kayak mungkin nggak sih kalau misalkan aku ngeklaim royalti ini bang gitu. Udah, alhamdulillah udah. Karena ini kan termasuk harta yang dihasilkan selama masa pernikahan kan.
Dan terlebih juga dia juga di hadapan awak media juga udah mengafirmasi bahwa ini tuh memang karyanya terinspirasi dari aku dan anak-anak. Oke, jadi lagu-lagu yang terinspirasi dari kamu dan anak-anak akhirnya bisa menjadi bagian royalti kamu. Berapa lagu? Berapa ya? Sacinda Kustara, Bukti, Orang yang Sama, Saat Kau Telah Mengerti, mungkin sekitar 4-5 lagu. 4-5 lagu lumayan dong ya. Lumayan. Oke, jadi akhirnya dapatlah royalti dari situ. Ini baru kali pertama ya Sobat Ambiar karena sebelum-sebelumnya juga sepertinya Belum kita ada belum ya. pernah melihat ada seniman atau penyanyi ketika diputus bercerai harus membagi royalti dengan mantan pasangannya. Karena persetujuannya dari awal memang udah begitu mungkin ya, sama Virgonnya juga memang udah persetujuan awal itu seperti itu. Dia sih nggak pernah menyatakan setuju atau gimana karena dia sendiri juga dari awal mengambil keputusan harus berdasarkan diskusi bersama manajemennya. Oke, Inara saya mau nanya sama kamu ya, ini kan masalah perasaan ya ketika akhirnya diputus bercerai. Tapi kan ketika akhirnya ada lagu-lagu yang diciptakan karena terinspirasi dari kamu misalnya, dari kisah percintaan kamu dan mantan suami. Kemudian kamu mendapatkan royalti, mendapatkan keuntungan dari lagu itu walaupun sudah berpisah. Perasaan kamu tuh gimana sih? Apa ya, terharu, seneng karena akhirnya anak-anak bisa punya jaminan lah masa depan. Karena kan kita nggak pernah tahu ya ke depan, walaupun kita masih sehat nih, alhamdulillah bisa cari uang. Cuman kan ke depannya kita nggak pernah tahu nih. Ya kan, apakah aku masih bisa sehat? Ya mudah-mudahan sehat terus. Amin. Ya kan. Sehat. Terus mudah-mudahan dedinya juga sehat terus, bisa nyanyi terus, ya kan. Atau tiba nggak hilang fokus tiba-tiba nanti nikah lagi, wallahu alam ya, nikah lagi punya Pastilah anak lagi, kalau itu, nanti lupa sama tanggung jawab anak-anak ya kan, kita nggak pernah tahu, wallahu alam ya, bukannya aku mau ngejudge atau gimana ya, kita nggak pernah tahu lah kondisi kedepannya seperti apa. Jadi ya yang aku perjuangkan ya hak anak-anak gitu, karena mereka belum bisa bersuara untuk dirinya sendiri. Inara ada pertanyaan titipan nih Inara, kan tadi kamu ada bilang mau nikah, tahu kalau suatu saat menikah lagi. Kalau menikah lagi, kamu maunya yang seperti apa suaminya? Bukan aku sih, harusnya dia yang ditanya. Emang kamu nggak pengen kok dia? Kalau kamu emang nggak pengen? Kan udah ada calonnya dia. Nggak tahu kata mami. Kamu udah ada calonnya? Dia. Oh dia? Iya. Oh kita tidak berbicara dia, kita berbicara kamu. Aku nanya, kita semua, kalau kan tadi kamu bilang kalau suatu saat nanti kita nggak pernah tahu kan kita nanti mungkin apa menikah lagi. Maunya yang kayak gimana? Gitu, yang kayak siapa gitu, yang seperti apa? Atau mungkin ya. Aku maunya yang gini gitu misalkan. Yang pasti bisa terima aku sama anak-anak juga. Terus ya kita kan rumah tangga isinya bukan cuma cinta-cintaan kayak di drakor ya. Kaya atau ganteng? Ya dua-duanya lah, kenapa enggak? Bener nggak? Emangnya, King, aku Kenapa tanya, harus King, diberikan emangnya pilihan? kalau misalkan gak ganteng tapi kayak gimana? Ya kalau kan ada juga cewek yang gak ganteng, biasa aja tapi karena dia bergelimangan mau, ada yang gitu. Inara, ada kayak ganteng tapi kalau alisnya disulam mau? Ngomongin siapa sih? Gak jadi masalah dong. Ih gua nggak ngomongin lo, gua ngomongin yang lain. Bukan Ya lo. nggak masalah, ya benar. Gak masalah, namanya juga 2023, bentar lagi 2024, kemana aja loh. Tapi jujur Inara jangan bohong. Kalau kamu dapat suaminya kayak Karen, jujur, kamu mau atau Tapi dia bertanggung jawab loh. Ya mau loh. Dan setia. Gak mau loh. jawab, dia ketawa-ketawa, jawab. Orang dia suka fashion, dia suka beauty, sama dia. Jawab dong saya. Ya benar-benar kata kakek, yang penting sefrekuensi. Tuh. Aneh sih lo. Yang Inara, penting sefrekuensi. tadi kamu bilang yang sebelah situ kan udah ada calonnya. Tahu dari mana sebelah situ ada calonnya? Berarti mengikuti dong, stalking dong. Dari Opung Eva kan ngomong di media. Dari siapa? Ompung Eva? Dari Mami Eva Manurung? Iya. Emang kemarin dia ada ngomong kalau Virgo udah ada calonnya? Ada. Aku nggak denger. Ada di media, ada. Iya waktu itu kan datang ke pagi-pagi komen kayak begitu deh kayaknya. Iya ada. Berarti Inara masih Nonton. coba cari tahu tentang Virgon. Enggak, lewat itu di
explore. Oh lewat di di IG gitu lewat. Iya. Perasaan kamu gimana yang tuh? keluar mama itu semua. Nggak tahu, tiba-tiba nongol. Kamu ketika tahu nih mantan suami katanya udah ada calonnya, gimana perasaan kamu? Nggak gimana-gimana ya, bagus lah, ada yang ngurusin. Kok melotot, kok ngegas, kok ngegas? Siapa ya? Bantuin jawab deh. Malah kalau perempuan itu kayak gitu tuh biasanya akan lebih cepat move on-nya ya. Iya. Oh oke. Kalau kita nggak membuat masalah di hubungan sebelumnya, pasti kita juga akan lebih santai untuk punya pasangan lagi karena kita fokusnya lebih terarah. Betul. Apalagi sudah ada anak kan, fokusnya lebih ke anak dulu, kemudian finansial dulu dan lain sebagainya karena kita nggak dididik mental untuk begini sama orang tua. Betul, gitu. betul. Terus kalau misalnya kita ada masalah sebelumnya pasti kan kayak ada perasaan bersalah kan. Betul. Sehingga kalau misalkan dia tidak diarahkan dengan baik, dia akan ke tempat yang tidak baik. Tidak Tapi baik. kalau misalkan dia merasa bahwa gue udah melakukan sesuatu yang benar, dia pasti akan ada petunjuk untuk ditaruh di tempat yang baik gitu. Iya, iya. Dengan circle yang baik. Amin. Sabar, kamu tidak sendirian. Astagfirullah. Inara. Setiap manusia itu pasti ada cobaan dan Betul. Semangat Mbak Dewi. cobaan dan ujian itu. Iya betul. Mending gue dong ceramah karena ketika kita lagi ada masalah harusnya datang kemana dong, ke tempat circle-circle yang baik. Iya benar. Emangnya kayak Kakak Redelano kemarin, masa ngajakin gua ke tempat mana tuh? Wih dia diem loh, gak ngapa-ngapain loh. Apaan orang gue diem aja dari tadi. Oh, Inara, ini ngomongin soal anak ya. Kan kamu dapat hak asuh anak. Oke, untuk bertemu sama ayahnya, itu kamu kasih waktunya gimana? Di persidangan apakah tertulis seminggu berapa kali? Enggak Atau ada. kamu berikan kebebasan aja? Aku dari kemarin, dari sebelum persidangan juga aku kasih dia ketemu anak kok. Dia mau nginep, mau cuman ngajak anak pergi kemana gitu boleh. Jadi nggak masalah ya? Tidak ada batasan sama sekali? Enggak. Cuman aku batasin ketika dia mau ajak anak keluar kota dan harus menginap ya, aku nggak kasih. Ada kaitannya sama parenting. Walaupun akhir pekan? Enggak. Oh kalau weekend juga? Kalau tetap dia dikasih? mau nginep nggak masalah. Oke, tapi kalau weekend keluar kota, keluar negeri nggak ngasih? Enggak. maksudnya kalau mau nginep, maksudnya bapaknya boleh nginep di rumah kamu. Boleh. Tapi kalau untuk ajak anak nginep keluar dari rumah, enggak. Jangan. Bapaknya nginap ke rumah, kamunya kemana? Keluar. Aku yang ngungsi. Kamunya Repot. ngungsi atau di sana juga. Nanti masih ada tumbuh. Enggak. 3 bulan 10 hari. Belum 3 bulan 10 hari itu Astagfirullah. masih bisa balik loh. Nggak bisa, harus nikah lagi. Oh, karena udah talak 3 ya? Iya harus nikah lagi ya. Oke, tapi kalau misalnya anak-anak sudah tahu apakah kalian berdua, orang tuanya sudah bercerai, mereka udah tahu belum sih? Enggak lah. Sebisa mungkin aku nggak ngasih tahu dulu lah. Sampai Starla sudah mumayyiz lah. Jadi kamu bilangnya gimana tuh untuk komunikasikan ke anak-anak? Kok papanya Ya nggak sejauh pernah ini ada? yang mereka tahu nih, yang anak-anak tahu ya kita orang tuanya udah sama-sama sibuk. Terus sama-sama kerja, cari uang. Terus lebih baik jaga jarak daripada jadi Tom and Jerry kayak gitu, mereka tahu. Terakhir ketemu papanya sama anak-anaknya kapan? Terakhir ketemu minggu lalu kali ya? Oh, Atau 2 minggu yang lalu. Rutin ya, masih rutin ya? Masih. Kita berharap selalu kita ingatkan berkali-kali. Tentu saja Betul. apapun itu hasil dari hubungan orang tua, semoga anak tidak menjadi Terdampak. korban. Karena Amin. itu jelas anak-anak punya hak untuk mendapatkan kasih sayang dari keduanya, bukan hanya dari salah Betul. satu. Karena ini tentunya akan berpengaruh dengan tumbuh kembang anak-anak Betul. ya. Tapi buat kamu sendiri Inara, ketika akhirnya kemarin di persidangan ketemu sama Virgon, Enggak, dia nggak datang. dia nggak datang. Nggak datang. Yang datang siapa Denny di persidangan? Lawyernya doang. Lawyernya doang. Iya. Tapi dia komunikasi sama Virgon sekarang masih ada? masih ada terkait harta gono gini sama anak-anak. Dapat harta gono gininya? Ya itu tadi. Alhamdulillah udah Alhamdulillah, dikabulin. tadi cuman, itu ya? Oke, buat Inara, kalau komunikasi sama Virgun tuh misalnya lewat WhatsApp, apakah direct langsung berdua atau ada WhatsApp grup di mana ada mediatornya gitu di tengah? Enggak langsung. Langsung berdua aja. Sama ini langsung. Baik-baik aja kan tapi komunikasi?
Kita mau baik-baik aja, cuman dari pihak dia kan ada orang-orang di balik layar yang memberi saran bahwa kita nggak boleh komunikasi secara langsung. Siapa ya? Kok kita baru tahu? Nggak bisa sebut. Pengennya sih kamu bisa komunikasi aja, Iya, namanya buat iya. anak gitu ya. Ya jadi memang sedari awal aku nyerah karena memang udah circle-nya udah Udah emang. terlalu banyak yang campur gitu ya. Iya. Inara, tapi kalau misalnya anak-anak kamu ketemu sama opungnya, sama Mami Eva Manurung, boleh dong? Boleh aja. Boleh-boleh aja ya. Emang aku juga ada niatan untuk main sih ke sana, mau sekalian pamitan juga karena belum sempet untuk Sama Mami Eva Manurung. iya untuk silaturahmi. Karena gimana pun mereka opungnya ya, Masa? dia opungnya, neneknya dari anak-anak kamu. Tapi berbicara mengenai Eva Manurung, kita minta Inara Rusli tanggapi yang satu ini. apa nih? Ibu Virgun Pacari berondong. Inara, dia berhak menentukan masa depan. Kamu ngeliatnya gimana sih? Aku berusaha ngelihat dari sudut kacamata netral ya, netral gitu. Berusaha memposisikan diri aku juga di dia gitu karena ya kita nggak pernah tahu lah masa depan tuh seperti apa ya. Jangan-jangan nanti kalau misalnya kita ngomong yang kurang baik nanti aku kayak dia amit-amit zalik gitu. Misalkan aku milih umur yang terlalu jauh bagaimana gitu. Cuman kita nggak pernah tahu lah namanya selera orang, nasib, takdir dan segala macam jodohnya orang kita nggak pernah tahu. Jadi kalau memang itu serius ya, mudah-mudahan bukan gimmick gitu ya. Ya jalanin aja gitu. Dan aku mendoakan supaya langgeng gitu dan. Kok mudah-mudahan. Kok ada kalimat mudah-mudahan bukan bukan gimmick? Kita mau lihat dulu. Ini juga ada statement dari Inara Rusli yang menjadi viral di media sosial mengenai Eva Manurung. Kalau kamu bilang mudah-mudahan bukan gimmick, emang kamu menduga ada gimmick? Iya. Buat kita sih kita ngeliatnya kayaknya cinta sejati ya guys. Mosok sih? Kayaknya tulus. Kayaknya sih begitu ya. Kayaknya tulus kalau buat aku ya. Coba Kan menurut- soalnya kan pernyataan dari mami sendiri kan ke kakak. Bahwa enggak kok ini cuman apa namanya konten gini-gini gitu. Oh, makanya kamu bilang mudah-mudahan bukan gimmick gitu ya. Gitu. Ya emang bukan gimmick, main-main aja. Sama aja dong. Main sih, maksudnya apa? Serius tahu, punya perasaan mereka juga. Ya Tapi apapun. ketawanya Inara lihat deh, kayak mentertawakan gitu ya. Menertawakan kita sih lebih tepatnya Mentertawakan jatuhnya kita. ya. Ya juga Cuman sih. ya apapun itu mah ya kita doakan yang terbaik. Kita Mau Eva terbaik. Manurung sama pria yang usianya lebih muda, ya Ya kan? aku cuma pengen ngasih selamat doang sih kalau emang bener ngasih selamat buat semuanya, buat Mami, buat Kak Feby, buat Virgon gitu udah dapet ya Dedi baru lagi gitu kan. Belum tentu kan masih Ya kan aku spesial. bilang wallahu alam lah jodohnya orang kita nggak pernah tahu kan. benar ya. Inara, yang pasti kita selalu berharap dan juga berdoa kamu diberikan kesehatan bersama dengan anak, termasuk papanya anak-anak juga, Amin. supaya rezekinya lancar. Yang paling penting tali silaturahmi tidak putus karena bagaimanapun Virgon merupakan ayah dari anak-anak kamu. Apapun itu Iya. keputusannya semoga bisa membuat kamu lega. Kenapa kamu nutup pakai bantal? Kenapa Inara? Thank you. Kenapa? Enggak apa-apa. Oke Inara. Suara semangat, semangat. Ya semangat dong. Termasuk kita juga harus memberikan semangat buat kamu. Kita mau kasih lihat yang satu. Semangat ya. 1, 2, 3. Ruli diduga peluk wanita lain. Dewi Persik, kan aku bukan pacaran. Maaf ya Kak, disuruh baca sama Mas Odi. Inara silakan pindah. Dewi Persik silakan duduk di tengah. Inara, Gantian tuh karena bintang tamu. Klarifikasi. Gak kayak gini guys. Oke, bagaimana Dewi Persik menanggapi artikel yang barusan saja Ya kita terus aku harus tampilkan? bagaimana? Aku kan bukan istrinya gitu. Oh. Jadi ya Jadi tapi selama ini pacaran? saya bukan pacaran, ya memang kan kita tunangan. Maksudnya tunangan dalam arti dia meminta saya kepada orang tua saya. Oh jadi sudah tunangan kemarin ini? Ini menarik sekali. Menarik sekali. Jadi- banget. Denger dong, enggak banget gitu. Udahlah. kamu udah tunangan. Oh. Ya, aku baru tahu loh. Masa dia kan nggak ngasih inget loh, dilamar ya, dilamar. Dilamar. Dilamar ke orang tua saya. Oke, baik. Oke, berarti
Tapi kami sudah tidak ada komunikasi selama ini. Oh, iya. Sebentar, memang- Tapi Bu, bagaimana- kepo banget Bu, kepo banget. Tapi bagaimana dengan artikel tadi? Memang ketahuan memeluk wanita lain. Aku nggak bisa berstatement itu karena kan Iya. kalau aku berstatement seperti itu harus ada bukti video, harus ada bukti foto. Iya, iya. Artikel aneh tuh, siapa sih yang bikin? Kalau misalkan aku belum melihat videonya, aku belum kalau keberadaan dia memang ada di sana itu betul. Tapi apakah sudah membahas kepada Mas Rulinya? Mas Akan bernafsu kejadian sekali ya Iya menurut nafsu banget tidak nyanyi. Ya kan orang tua nanti kan biar orang tuaku aja yang bicara dengan orang tua. Aku tidak mau bahas itu. Sobat Ambiar, malaikat juga tahu aku yang jadi juaranya. Kita akan balik lagi tetap di Bagi-Bagi Ambiar. Yeah.